Dalam dunia pendidikan, kurikulum adalah sesuatu yang sangat penting. Tanpa kurikulum yang tepat, siswa tidak akan mendapatkan target pembelajaran yang sesuai dan terarah. Ada 4 prinsip utama dalam menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu holistik, kontekstual, berfokus pada peserta didik, dan eksploratif. Dengan mendasarkan proyek pada pengalaman yang nyata yang dihadapi dalam keseharian, diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Sampah plastik merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia saat ini. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik adalah dengan mendaur ulang dan memanfaatkannya kembali. Keadaan inilah yang harus segera direspon oleh semua pihak termasuk lembaga pendidikan. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, SDN Simpang Abung mengajak peserta didik kelas 4 untuk memanfaatkan botol plastik bekas sebagai bahan dasar pembuatan pagar taman sekolah. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan botol plastik bekas, perancangan pagar, dan evaluasi hasil. Diharapkan peserta didik dapat menjadikan solusi untuk mengurangi sampah plastik dan memperindah lingkungan sekolah. Sebagai langkah awal dalam pembelajaran P5, strategi yang dilakukan antara lain, yang pertama adalah mengadakan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang tema apa yang akan diambil dan membentuk tim P5. Penentuan tema dan pembentukan tim dalam tahap pengenalan proyek ini penting untuk menentukan tema yang relevan dan menarik untuk diangkat dalam proyek. Setelah tema ditentukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim P5 yang terdiri dari guru-guru yang memiliki kompetensi dan minat sesuai dengan tema yang dipilih. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan modul dan aktivitas yang efektif. Kelas 3, kelas 4, Ibu Ermani, Ibu Marwasi dibantu dengan Jumini. Yang kedua, mengadakan sosialisasi dengan wali murid tentang P5 dan pemaparan tentang tema apa yang akan diambil. Mengadakan sosialisasi dengan wali murid mengenai program P5 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang tujuan dan manfaat dari program ini. Dalam pertemuan tersebut, penting untuk menyampaikan informasi struktur program, metode pelaksanaan, dan dampak positif yang diharapkan bagi perkembangan siswa. Dengan demikian, wali murid dapat lebih memahami peran mereka dalam mendukung keberhasilan program dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran anak-anak mereka. Kesempatan bagi wali murid untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mereka dapat meningkatkan keterlibatan dan memberikan wawasan yang berharga bagi pihak sekolah dalam mengimplementasikan program dengan lebih efektif. Hal ini akan memperkokoh hubungan antar sekolah dan keluarga, serta memastikan keberhasilan pelaksanaan P5 yang berkelanjutan. Ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi pembelajaran P5 pada tahap pengenalan proyek kepada siswa. Pada tahap pengenalan ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pengolahan sampah, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam mencari solusi untuk masalah lingkungan. Proses ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan baik dan kesadaran lingkungan sejak dini kepada siswa. Untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dimas. Ya, silakan. Ya, berdiri di sini. Semuanya Siap. Doa dimulai. Ini ya, Ibu di sini bersama dengan guru-guru lainnya di tim kelas 4 akan memaparkan proyek P5 yang akan kita gunakan dan kita laksanakan selama setahun ke depan. Coba sebelumnya kita tambah semangat, kita sama-sama tepuk P5 dulu ya. Oke, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila SYOP. Jadi anak-anak, untuk sesuai dengan yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, kita pada hari ini akan mempelajari tentang proyek P5 ya. Di mana proyek P5 ini nanti akan dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan apa yang akan menjadi karya kita di P5 ini nanti. Nah, di P5 ini itu ada beberapa guru yang berkolaborasi nantinya akan membantu membimbing kalian untuk membuat hasil karyanya. Jadi sudah dijelaskan pekan yang lalu bahwa untuk minggu ini kita akan mempelajari materi tentang P5 dan selanjutnya akan berhasil karya dengan karya-karya kalian yang memang sudah disampaikan. Apakah yang bisa kalian lakukan dengan botol bekas setelah kalian menggunakannya? Biasanya kalau kalian selesai menggunakan botol bekas, apa yang kalian lakukan? Buang ya? Buang ya? Sayang sekali ya. Apa kalian tahu bahwa botol bekas itu bisa diolah? Bisa. Bisa. Tahu. Selain botol bekas, tidak kita manfaatkan di lingkungan sekolah kita, ya. Nah, coba ulang dalam mengurangi limbah plastik, ya. Kemudian peserta didik dapat merancang proyek berbahan botol bekas. Peserta didik dapat membuat satu proyek kerajinan dengan memanfaatkan botol Bekas adalah gaya hidup berbeda. Apa itu? Iya, topiknya kreativitas daur ulang sampah anorganik.
organik. Jadi ada sampah organik itu yang tidak terurai nanti alam ya. Contoh bahan-bahan plastik tadi ya. Yang tidak bisa Yang tidak bisa terurai, terurai. sehingga bisa kita daur ulang, kita gunakan untuk bisa bermanfaat dalam Kita kehidupan. menghasilkan karya tindakan yang orisinal. Ya. Oke. Subtemanya memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan, tanggap terhadap lingkungan sosial, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal sesuai dengan minat dan Kan kalau kalian bisa menemui botol-botol itu di lingkungan sekolah kita ya. Kemasan botol-botol atau sangatnya kita tutup dengan lagu kurikulum merdeka. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siswa juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dengan melakukan wawancara dengan warga sekitar sekolah. Tahap aksi kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa menyiapkan bahan yaitu mengumpulkan botol plastik bekas dari lingkungan sekitar, kemudian membersihkan botol plastik bekas dari kotoran dan label. Kemudian yang kedua, mengisi botol plastik dengan tanah lalu ditutup kembali. Yang ketiga, menggali tanah sesuai dengan desain pagar atau pola pagar yang telah ditentukan. Yang keempat, menanamkan botol plastik secara terbalik ke dalam pola tanah yang telah digali. Yang kelima, memastikan pagar berdiri kokoh dan rapi. Kemudian yang keenam adalah mewarnai botol bekas yang telah ditanam ke tanah. Cantik tamannya. Iya, rapi ya. Evaluasi hasil dilakukan dengan cara mengukur kekuatan dan keindahan pagar, serta mengumpulkan feedback dari masyarakat sekitar. Di akhir pembelajaran, saya mengajak peserta didik untuk bersama-sama merumuskan kesimpulan dan meminta anak untuk melakukan refleksi. Refleksi tersebut dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang topik yang sedang dipelajari. Refleksi juga digunakan untuk memberikan apresiasi dan mengetahui perasaan peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jenis refleksi biasa saya lakukan pada pembelajaran P5 adalah dengan cara penyampaian secara langsung oleh perwakilan peserta didik dan perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang tak betul. Senangnya gimana senang? Bahagia dong Fanya. Ya. Senang nggak belajar hari ini? Hasil yang diperoleh dari praktik baik kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami bahwa botol plastik bekas dapat dimanfaatkan menjadi pagar taman yang kuat dan ekonomis. Kemudian peserta didik mampu menemukan berbagai solusi pemanfaatan botol plastik bekas yang ramah lingkungan. Peserta didik dinilai mampu mengimplementasikan elemen-elemen yang menjadi bagian dalam dimensi bernalar kritis, kreatif, dan akhlak mulia kepada alam. Selain itu, melalui refleksi langsung disampaikan peserta didik setelah kegiatan selesai dilaksanakan, peserta didik menjadi paham dan senang bergotong royong bekerja sama dalam kelompok. Akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati, guru kelas 2. Kegiatan hari ini kita mempelajari P5 ini sangat bermanfaat untuk melatih bernalar kritis kerjasama antar siswa. Selanjutnya, dengan ini memantaukan botol plastik bekas dapat menjaga kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaila Aura-Nisa, saya dari SD kelas 4 Simpang Agung. Kegiatan P5 ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen dari kelas 4 SDN Simpang Agung. Pelajaran P5 ini sangat bermanfaat karena memanfaatkan sampah plastik botol bekas menjadi pagar taman sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.